Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kami akan sedikit membahas terkait keistimewaan bulan Sya'ban atau Sadran biasanya. Kita sebentar lagi, sekitar 1 minggu lagi, kita akan menemui termasuk daripada bulan yang sangat agung yaitu adalah nisfu min Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Langsung saja di sini kami akan sedikit membahas daripada keistimewaan dan juga daripada amal atau amaliyah yang disunahkan pada bulan Sya'ban nanti. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dikatakan ada satu riwayat mengatakan ma min sautin ahabbu ila Allah ta'ala min sauti 'abdin mudnibin taba ila Allah ta'ala. Di awal kita sedikit membahas daripada ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ma min sautin ahabbu ilallah. Jadi dari beberapa suara artinya suara yang dilantunkan oleh manusia itu mungguhnya Allah artinya Allah itu lebih suka daripada rintihan hambanya yang itu menyesali daripada perbuatan dosanya. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan ma min sautin, tidak ada suara yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah suara rintihan daripada hambanya yang itu untuk memintakan ampun kepada Allah karena sebab dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka kepada hambanya yang selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin pertama. Yang kedua, kita masuk ini sekarang. Karena termasuk daripada bulan Sya'ban itu di mana kita disuruh untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Sya'ban itu dikatakan bahwa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadihi. Jadi keutamaan daripada bulan Sya'ban itu adalah dikatakan sama Rasulullah SAW, yaitu adalah kafadli ala sa'iril anbiya, seperti hanya keutamaannya Rasulullah atas keutamaan para seluruh nabi. Nah, artinya Nabi Muhammad itu ibarat bulan Sya'ban dan para nabinya Allah yang lain itu adalah ibarat bulan selain bulan Sya'ban. Nah, maka bulan Sya'ban itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu juga adalah wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur, termasuk ibarat bulan Sya'ban itu adalah seperti halnya juga bulan Ramadan atas seluruh bulan lainnya. Artinya apa? Memiliki sama-sama kualitas mulia. Nah, makanya dikatakan termasuk daripada bulan yang mulia itu adalah Sya'ban. Karena kemarin sudah dikatakan pada bulan Rajab termasuk daripada rangkaian. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu adalah daripada rangkaiannya. Setelah itu dikatakan sebuah riwayat pada bulan Sya'ban itu adalah yarfa'ullah a'malul ibad kullaha fi hadzal syahr. Bahwasanya Rasulullah itu pernah ngendika pada bulan Sya'ban ini itu adalah amaliyah para hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah dilipat gandakan. Jadi orang yang membuat amal kebajikan di bulan Sya'ban itu akan diberikan
dilipat gandakan itu pada bulan Sya'ban. Setelah itu di sini dikatakan, nah selanjutnya bahwasanya atadaruna lam summiya Sya'ban qulullah wa rasuluh a'lamu qala li annahu yatasha'abu fi khairun katsirun. Jadi pernah suatu ketika itu Rasulullah itu bertanya kepada sahabat bahwasanya, para sahabat, apakah kalian tahu kenapa dikatakan Sya'ban? Ya. Itu kata Rasulullah bertanya kepada sahabat. Setelah itu sahabat menjawab bahwasanya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala li annahu yatasha'abu fi khairun katsiran. Nah, kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban itu adalah di mana seluruh amaliyah ibadah ya umatnya Nabi Muhammad itu akan dilipat gandakan. Yang mana fi khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Nah, makanya ini momentum daripada bulan Sya'ban, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk amaliyah ibadah. Nah, selain daripada kewajiban, kesunahan juga kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk. Nah, di sini dikatakan bahwasanya masuk kepada amaliyah. Ini amaliyahnya. Amaliyah yang pertama dikatakan man 'azzama Sya'bana wattaqallahu ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyat ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu wa min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrad kullaha. Bahwasanya ini pertama ya, bahwa ada sebuah riwayat mengatakan barang siapa yang mengagungkan daripada bulan Sya'ban ya, yang mana mengagungkannya itu bagaimana? Dia bertakwa kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah, kewajibannya. Setelah itu amaliyah tambah kesunahan. Setelah itu dia juga wa amsaka 'anil maksiat, menjaga daripada maksiat, maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya, itu dosa orang tersebut, dan juga akan memberikan keamanan. Allah akan memberikan keamanan kepada orang tersebut pada apa? Fi tilka sanah, pada setahun penuh. Nah, artinya pada Sya'ban ini sampai setahun depan besok itu akan dijaga keamanannya oleh Allah. Nah, dijaga keamanannya juga dijaga daripada apa? Minal balaya wal amrad. Dan juga orang tersebut akan dijaga daripada beberapa bilai atau musibah, dan juga adalah beberapa penyakit. Maka orang tersebut akan dijaga ya, berarti pada tahun penuh ya, berarti daripada Sya'ban pertama sampai Sya'ban kedua besok itu akan dijaga daripada minal balaya wal amrad. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa bilai, yaitu adalah musibah dan juga penyakit. Nah, ini juga penting. Ini amaliyah yang pertama. Yang kedua, kita dikatakan ada amaliyah yang kedua. Itu apa? Yaitu adalah puasa. Nah, di sini dalam riwayat dikatakan man shoma thalathata ayyamin min awal Sya'ban wa thalathata min awsatihi wa thalathata min akhirih kataballahu lahu thawabas sab'ina nabiyyan wa kana kaman Abdullah ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanah mata syahidan. Subhanallah. Amaliyah yang kedua ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Sya'ban, puasanya 3 hari ya, 3 hari dari awal bulan Sya'ban. Nah, karena kita sudah menjelang nanti pertengahan, berarti yang belum puasa boleh apa? Min awsatihi, pertengahan bulan Sya'ban, 3 hari pertengahan bulan Sya'ban atau 3 hari akhir bulan Sya'ban. Nah, maka orang yang berpuasa itu dikatakan apa? Kataballahu lahu thawabas sab'ina nabiyyan. Maka orang yang berpuasa pada awal, entah pertengahan, entah akhir, selama 3 hari, itu akan dicatat oleh Allah. Dia akan diberikan pahala seperti halnya ibadahnya 70 nabi. Subhanallah. Nah, ini adalah, mari kita nanti baik pertengahan atau akhir, yang awalnya belum puasa, mari kita berpuasa ya. Karena biar kita mencari pahala adalah daripada ibadahnya 70 para nabi. Ataupun dikatakan bahwasanya seperti halnya adalah
dia akan diberikan atau seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sab'ina aman. Nah, jadi orang yang berpuasa entah awal itu 3 hari, pertengahan 3 hari atau akhir 3 hari, itu dia akan diberikan pahala seperti halnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Subhanallah. Nah, ini adalah ibadahnya sangat biasanya dikatakan seperti biasa, tapi pahalanya subhanallah sekali. Ataupun wa in mata fi tilka sanah mata syahidan, ataupun seandainya ada orang ya yang sudah melamakan amaliyah tadi, puasa 3 hari pada awal atau pertengahan atau akhir, setelah itu orang tersebut meninggal, maka sebuah riwayat mengatakan mata syahid, dan maka dia dikatakan sebagai kategori yang mati syahid. Subhanallah. Nah, jadi mari kita mumpung gunakan bulan ini dengan kebaikan, dengan amaliyah yang dianjurkan oleh salafun salih ya. Selain daripada kewajiban, mari kita perbanyak daripada kesunahan. Itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah dikatakan untuk memuliakan bulan Sya'ban dengan mentaati daripada kewajiban ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat. Nah, itu akan dijaga oleh Allah. Yang kedua berpuasa. Setelah itu yang terakhir, yang ketiga, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbu hina tamutul qulub. Jadi barang siapa yang menghidupkan ya malam daripada min nisfi Sya'ban, maka dia akan diberikan oleh Allah hati yang hidup. Artinya apa? Dia akan diberikan selalu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghidupkannya dengan apa? Nah, dikatakan bahwasanya yang pertama, kita menghidupkan malam bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-salatu ala nabi, yaitu adalah untuk selalu memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, karena di dalam sebuah riwayat mengatakan pada bulan Sya'ban itu juga diturunkan ayat Al-Quran yang mengandung pujian kepada Nabi Muhammad. Itu ayatnya yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang mengatakan sebuah riwayat pada bulan Sya'ban itu adalah turun ayat tersebut. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ini adalah momentum pada bulan Sya'ban ini, mari kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita disuruh untuk memperbanyak wirid. Nah, wirid itu mungkin biasanya berupa ijazahan ya, dari seorang guru, seorang kiai. Nah, itu mari kita baca langgengkan. Kalau tidak mempunyai, itu memperbanyak daripada membaca Al-Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu adalah tadi puasa. Nah, itu adalah mungkin itu ya, tadi membahas terkait keistimewaan bulan Sya'ban. Setelah itu amaliyah yang digunakan pada bulan Sya'ban itu. Yang pertama tadi adalah untuk memuliakan bulan Sya'ban, itu adalah untuk selalu beribadah kewajiban kepada Allah, mentaati peraturan Allah, menjaga dari maksiat. Yang kedua berpuasa tadi. Yang ketiga adalah disuruh untuk menghidupkan malam pada pertengahan bulan Sya'ban berupa membaca Al-Quran. Setelah itu membaca sholawat. Yang terakhir adalah wirid. Mungkin itu amaliyah yang digunakan para salafun salih yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.